Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, serta sudah nonton video-video yang lain tentunya. Dan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Sobat RTD, kali ini saya ingin membahas sebuah hal yang selalu saya latih sebetulnya. Sebuah hal yang menjadi kunci bagi kita ketika akan menjalani hari dan juga mengakhiri hari. Bila sebelumnya saya cerita bahwa syukur adalah salah satu kuncinya, maka syukur itu akan bisa dilantunkan jika kita sedang dalam kondisi yang tepat, yaitu tenang. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai berdamai dengan diri menggunakan daya batin, menggunakan kekuatan spiritual. Oke, Sobat RTD, berdamai dengan diri. Sebuah hal yang rasanya ini menjadi sulit bagi kita yang dikendalikan dengan logika. Yang mana logika itu, pembenarannya adalah logika itu selalu diberi asupan dengan doktrin-doktrin yang sudah diberikan oleh para dark worker. Ini pembenarannya. Tapi nggak gitu-gitu juga. Buat kita yang sudah melatih diri untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa menggunakan salah satu daya spiritual, kekuatan spiritual yang maha luar biasa yang ada di dalam diri kita. Yaitu kekuatan kesadaran jiwa tenang. Buat kita yang sudah melatih diri, buat para sobat RTD yang rutin melakukan relaksasi energi, maka itu juga sobat RTD sudah mulai menggunakan kekuatan spiritual atau daya spiritual atau daya batin yang ada di dalam dirinya untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kekuatan dari kesadaran jiwa tenang, efek atau manfaat dari jiwa tenang ini mulai bisa terlihat. Kita yang awalnya, kita yang selalu didoktrin, selalu dikondisikan, selalu dilatih untuk bisa masuk pada kesadaran logika. Bukan jiwa tenang, tapi logika. Ya saya ingat sedari kecil ketika sedang berinteraksi dengan orang tua, guru, teman, sahabat, pembimbing. Yang selalu ditanyakan, yang menjadi highlight adalah apakah itu logis? Apakah pelajaran ini logis? Apakah yang kamu kerjakan itu logis? Apakah yang mau kamu kerjakan itu masuk akal? Selalu begitu terus, selalu begitu terus. Setiap pelajaran ini mengarah kepada logika. Menguatkan otot-otot logika sehingga dia bisa berdaya. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan karena dilatih, karena dikondisikan, sadar ataupun tidak saat ini, untuk kita menggunakan kekuatan logika, daya logika, menggunakan pola pikir, pikiran. Yang mana kita tahu sendiri bila kita ada pada kesadaran logika, maka bisa saja dan lebih sering begitu. Pastinya kita di backup oleh daya spiritual juga yang luar biasa. Yaitu daya spiritual yang keluar dari diri palsu, dari jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Kesemuanya ini akan membuat kita
melupakan soal kedamaian. Berdamai dengan diri sendiri akan menjadi hal yang sangat luar biasa sulit manakala kita belum dapatkan apa yang kita inginkan, manakala kita belum penuhi standar yang disetting oleh para elit globalis di luar sana. Ya begitulah. Ini semua settingan, ini semua hal yang maya, hal yang semu. Standar kesuksesan, standar keberhasilan, standar kesehatan, ini semua disetting oleh mereka. Sehingga katanya kita hanya bisa tenang kalau kita sudah bisa dapatkan apa yang kita mau. Kalau kita sudah penuhi kebutuhan keluarga, anak dan istri, suami, teman, orang tua. Kalau kita sudah bisa tolong mereka, kalau kita sudah bisa berbagi dengan mereka, baru kita bisa tenang. Nah, kok begitu? Itu juga berarti kalau kita belum tenang, kita berbaginya dengan ego, amarah, serta keinginan. Memang itu diperlukan, tapi harus bisa diatur. Cara mengaturnya harus bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Lah, kalau berbaginya belum tenang, berarti kita dikuasai ego. Gimana pasrah ikhlasnya muncul kalau itu dikendalikan oleh nafsu, oleh diri palsu, oleh jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Relax, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Menurut apa yang saya pelajari, menurut apa yang saya latih, baru-baru saja, menurut ilmu spiritual yang saya pelajari, semuanya harus diawali dari ketenangan. Kita harus bisa masuk dulu pada kesadaran jiwa tenang. Jadi tenang itu adalah platformnya, adalah dasarnya, adalah awal mulanya, baru kita lakukan segala hal. Karena dalam kondisi tenang, kita bisa atur pikiran, perasaan, kita bisa amati mana yang kerja. Apakah ini diri palsu, jiwa ego, ataukah jiwa keinginan, ataukah jiwa amarah. Baru kemudian pelan-pelan kita atur dengan baik, sehingga kita bisa beraktivitas dengan lebih baik, dengan lebih optimal. Karena tidak mungkin juga diri palsu dinonaktifkan, ditaruh begitu saja. Tidak bisa. Harus ada semangatnya. Semangat itu bisa juga lewat jiwa amarah yang terkendali. Itu ada semangat positif. Dorongan untuk melakukan sesuatu itu bisa jadi dari jiwa keinginan, tapi kitalah yang mengendalikan keinginan tersebut. Usaha kita melakukan sesuatu, ini juga harus ada egonya. Tapi kitalah yang mengendalikan ego, bukan ego yang mengendalikan kita. Dan syarat untuk bisa mengendalikan itu semua kita harus tenang dulu. Untuk bisa mengatur pikiran, kita harus tenang dulu. Jadi, kalau bisa tenang, damai tentunya jadi lebih mudah. Kita memahami sesuatu jadi bisa lebih mudah. Bukan hanya dari kacamata logika tadi, tapi juga dari kacamata kesadaran jiwa tenang. Atau bahkan diri sejati. Atau bahkan dari kesadaran spiritual. Atau bahkan yang luar biasa lagi, dari sudut pandang navigator. Sudut pandang Tuhan ketika beraktivitas. Coba baca referensi artikel yang ada di kolom deskripsi video ini. Saya berikan referensi artikel yang judulnya Perspektif Tuhan. Nah, bila kita bisa dapatkan perspektif Tuhan itu, bila kita bisa pergunakan, maka pelan-pelan berdamai dengan diri ini akan menjadi lebih mudah. Tentunya ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan daya spiritual yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri kita. Yaitu energi yang membangkitkan kesadaran. Sehingga dengan kesadaran kita bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Masuk pada kesadaran jiwa, kemudian terus sampai pada kesadaran spiritual. Itu jika kita bisa. Atau paling tidak minimal kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang.
Nah, Sobat RTD sudah melatih relaksasi energi belum? Sehingga kalau melatih relaksasi energi bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Pada kesadaran jiwa tenang kita bisa lebih berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan pikiran serta perasaan ataupun diri palsu. Yang awalnya bila kita tidak tenang, mereka semua ini adalah musuh yang harus kita perangi. Akan ada hal yang keras di sana. Tapi bila kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa memahami bahwa kesemuanya hal itu adalah anggota dari diri kita sendiri. Adalah sarana-sarana, tools yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita bisa hidup lebih baik. Tapi kalau kita tidak tenang, merekalah pikiran atau logika atau perasaan ataupun diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah serta jiwa keinginanlah yang mengendalikan kita. Inilah yang menyebabkan kedamaian itu menghilang dari dalam diri kita. Kita tidak bisa dapatkan, kita tidak mungkin dapatkan yang sejati. Sama seperti doa saya di awal video yang sekarang saya buatkan jadi sebuah tulisan di awal. Dalam kondisi kesadaran jiwa tenang, kita akan bisa lebih mudah untuk dapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semacam. Jadi berdamai dengan diri akan menjadi jauh lebih mudah. Sobat RTD sudah relaksasi energi? Bila belum, yuk kita lakukan relaksasi energi. Relaksasi energi itu tidak harus dilakukan pada kondisi yang diam, tidak ngapa-ngapain. Tidak juga. Sambil beraktivitas pun bisa dilakukan. Akhirnya bisa dapatkan kondisi mindfulness, sadar atas dirinya sendiri. Yuk sama-sama kita latih. Gitu aja sharing saya. Jangan lupa ya, berdamai dengan diri sendiri. Gunakan daya spiritual yang luar biasa, kekuatan spiritual yang luar biasa yang ada di dalam diri kita. Gunakan kesadaran. Caranya untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang lebih mudahnya dengan menggunakan relaksasi energi. Sama-sama kita latih, sama-sama kita latih metode tersebut sehingga kita bisa lebih mudah, lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Gitu aja video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Terima kasih udah nonton video ini serta nonton video-video yang lain ada di RTD Channel. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam relax, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Live long and prosper.